Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian tengah semester PPKN kelas 11. Mohon diperhatikan video ini dengan baik, karena video ini akan memuat mengenai materi-materi yang akan keluar pada ujian nanti. Jadi, Ibu harap nilai kalian baik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Oke, selanjutnya kita akan masuk mengenai hak asasi manusia. Nah, sebelum kita membicarakan tentang hak asasi manusia, kita di sini harus tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Karena hak itu akan beriringan dengan kewajiban, begitupun sebaliknya. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan hak adalah semua hal yang didapatkan. Jadi keterkaitan antara hak dan kewajiban adalah ketika kita sudah melaksanakan sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Contohnya, ketika kita seorang pekerja, dia telah melakukan pekerjaannya, telah melaksanakan pekerjaannya, maka dia akan mendapatkan upah seperti itu. Lalu kita akan bicara mengenai tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut John Locke, hak asasi manusia itu merupakan hak individu sesuai kodratnya. Yang di sini yang dimaksud kodrat adalah sebagai makhluk hidup yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrati, yaitu hak untuk hidup, seperti ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A. Ingat ya, pasal 28A. Lalu hak merdeka dan memperoleh serta memiliki kekayaan. Nah, ciri-ciri HAM yang pertama yaitu hakiki. Artinya, hakiki adalah HAM ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Lalu universal, yang artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status, baik suku, ras, budaya, dan lainnya. Lalu tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan haknya, baik hak sipil, ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Lalu tidak dapat dicabut, artinya hak akan tetap ada selama manusia itu hidup dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Contohnya seperti seorang narapidana atau seorang yang dinyatakan bersalah tetap mendapatkan hak-hak asasinya. Contohnya dia tetap mendapatkan kehidupan yang layak, tetap diberi makan selama dia di dalam penjara. Karena makan pada dasarnya adalah kebutuhan manusia. Indonesia sebagai negara hukum yaitu sebuah negara yang dalam kehidupannya berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang isinya mengikat warga negaranya dan pemerintahan. Begitupun mengenai peraturan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, maka Indonesia memiliki hukumnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Lanjut, kita akan masuk ke substansi hak asasi manusia. Nah, yang tadi setelah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatunya diatur oleh hukum, termasuk di dalamnya ada yang namanya Pancasila. Nah, Pancasila sendiri ini menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa saja nilai-nilai itu? Nilai itu ada 3. Ya, untuk melihat jaminan hak asasi manusia, kita bisa melihat dari 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar Pancasila, yaitu nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Lalu yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai-nilai yang berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah. Lalu yang ketiga, nilai praktis, yaitu merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Jadi kalau misalnya bisa kita simpulkan, nilai dasar ini hanya bersifat besar, masih terlalu luas karena dia hanya penjabaran dari sila. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa, sila 1. Maka nilai yang diatur adalah nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini akan diberikan penjabaran nilai-nilainya
berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Kembali lagi, karena Indonesia adalah negara hukum. Nah, bentuk hukumnya apa saja? Bentuk hukumnya itu mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah. Waktu itu kalian sudah saya suruh mencatat hierarki perundang-undangan. Yang ada kayak piramida, itu udah saya suruh catat kalian. Lalu nilai praktis. Nah, kalau yang tadi kan udah ada nih peraturannya, udah ada hukumnya bahwa warga negara Indonesia dalam memeluk agama itu telah dijamin di nilai-nilai instrumental seperti Undang-Undang Dasar. Nah, ini direalisasikan atau tidak? Nah, realisasinya itu termasuk di nilai praktis. Lalu komitmen penegakan HAM suatu negara tertuang dan ditegaskan dalam muatan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, HAM ini dijamin dan diatur oleh negara. Jadi yang menjamin hak asasi manusia itu siapa? Yang menjamin itu 3 nilai ini. Yang dijamin, yang dibuat oleh negara. Jadi yang menjamin hak asasi manusia adalah negara. Ya, biasanya termuat di dalam konstitusi kita atau bisa disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia udah mengupayakan nih perlindungan HAM sebagaimana berlakunya, lalu berupaya semaksimal mungkin, tetapi tetap saja terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Berikut kasus-kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984, lalu tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998, lalu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, dan penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi inilah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Kalian pasti tidak asing dengan kata demokrasi ya. Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Lalu, bagaimana keterkaitan antara demokrasi dan hak asasi manusia? Hak asasi manusia dan demokrasi ini saling berkaitan dan saling mendukung. Mengapa? Karena hak asasi manusia akan menjamin keberlangsungan demokrasi yang baik, dan demokrasi bisa ditegakkan, bisa dijalankan dengan baik ketika hak asasi manusia juga ditegakkan dan dijalankan serta dihormati dengan baik di negara yang menjalankan sistem demokrasi. Selanjutnya, negara yang menggunakan sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan bisa dijalankan langsung oleh rakyat ataupun perwakilan pejabat yang mewakili mereka yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas. Artinya apa? Jadi walaupun sebuah negara ini telah menjalankan demokrasi, bukan berarti rakyat terjun langsung di dalam sistemnya, karena itu tergantung luas negara serta banyaknya rakyat. Kalau seperti Indonesia, ketika 250 juta orang jadi pejabat itu kan nggak mungkin, maka digunakan sistem perwakilan. Maka bisa dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini demokrasi tidak langsung. Oke, kita lanjut. Ini foto siapa? Beliau adalah Abraham Lincoln. Nah, pendapat atau ide dari Abraham Lincoln yang paling terkenal, kata-katanya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah,
Kebebasan yang dimiliki rakyat ini diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan, contohnya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya, yang sumber kekuasaan ini berasal dari rakyat. Nah, seperti presiden itu kan yang milih rakyat, lalu DPR yang milih rakyat, dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Nah, dari kata-kata ini, yang kebebasan yang dimiliki orang lain tidak melanggar. Nah, itu bisa dikatakan bahwa demokrasi ini HAM ini melindungi dari demokrasi, karena HAM itu sendiri kan dibuat agar kita sesama manusia tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi sudah paham ya keterkaitan antara demokrasi dan hak asasi manusia. Lalu kita lihat nih, ada klasifikasi demokrasi. Nah, apakah seluruh negara di dunia ini menggunakan sistem demokrasi yang sama? Tidak jawabannya, karena banyak demokrasi ini banyak beragam atau klasifikasi yang dianut oleh berbagai negara, sehingga dalam pelaksanaannya ini sangat berbeda tergantung dari sudut pandang masing-masing negara ya. Apa aja sih perbedaannya? Kita lihat. Nah, yang pertama ada perbedaannya berdasarkan titik beratnya. Nah, berdasarkan titik beratnya ada 3, yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik ya, tidak berupaya menghilangkan kesenjangan ekonomi. Justru di demokrasi liberal, kesenjangan ekonomi ini sangat berasa atau sangat terasa ya. Karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang yang punya modal akan semakin kaya, orang yang tidak punya modal, maka dia akan bekerja kepada orang yang punya modal. Biasanya itu seperti kalau zaman dulu disebutnya buruh, ya. Itu dianut oleh negara-negara liberal, contohnya Amerika. Lalu ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang ekonomi dan tidak berupaya menghilangkan kesenjangan politik. Jadi perbedaan antara formal dan material bisa dilihat ya. Kalau yang satu mengutamakan di bidang politik, yang satu mengutamakan di bidang ekonomi. Yang satu melalaikan bidang ekonomi, yang satu mengutamakan melalaikan bidang politiknya. Ini biasanya kalau demokrasi material dianutnya di negara-negara komunis. Jadi kalau di negara-negara komunis mereka punya cita-cita ingin menyamaratakan, tetapi dalam kebebasan politiknya ini sangat dikekang masyarakatnya. Contoh negaranya seperti Korea Utara, Cina, dan lain-lainnya. Lalu ada demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, negara non-blok ini kan tidak ikut ke blok timur yang biasa dikaitkan dengan komunis, dan tidak ikut juga di blok barat yang biasa dikaitkan oleh negara-negara liberal. Nah, contoh negara yang gabung di gerakan non-blok itu apa? Indonesia. Jadi kita ini adalah negara yang menganut sistem demokrasi gabungan, jadi kita adalah negara non-blok. Lalu klasifikasi yang kedua, yaitu berdasarkan ideologinya. Ideologi yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Didasarkan pada kebebasan atau individualis, kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan, banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Jadi kalau di negara-negara liberalis, cenderung masyarakatnya memiliki kebebasan yang lebih luas. Contohnya di Amerika, dia membebaskan perihal kebebasan seks seperti itu. Lalu ada di demokrasi rakyat atau demokrasi proletari. Demokrasi ini didasarkan oleh paham Marxisme Komunisme. Marxisme ini adalah nama seorang tokoh, yaitu Karl Marx atau bapak komunis dunia. Jadi pemikiran-pemikiran komunis ini muncul dari sosok Karl Marx ya.
Dimana kalau negara demokrasi rakyat ini mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan paksaan atau kekerasan. Nah, kalau di sini bisa dilihat ya, kalau di negara liberal, seseorang bebas memiliki apapun itu, selama masih dibatasi, masih diatur oleh hukum ya. Ya bukan kayak di Amerika memiliki senjata itu kan legal, tetapi diatur oleh hukum. Nah, kalau di masyarakat yang komunis, masyarakatnya ini sangat dibatasi. Contohnya di Korea Utara, bahkan dia sendiri tidak boleh mengatur dirinya. Seperti mencukur rambut, itu bentuk rambut itu kan udah diatur oleh pemerintah. Nah, demokrasi rakyat ini muncul untuk menentang demokrasi liberal. Kenapa? Karena kalau di demokrasi liberal ini kan kelas-kelas sosial itu sangat terasa ya, yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin. Nah, sedangkan di demokrasi rakyat ini tuh dia mau menghapuskan, jadi mereka menganggap bahwa semua orang itu sama, tidak ada si kaya dan tidak ada si miskin. Walaupun dalam pelaksanaannya justru malah banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, karena dia menghalalkan paksaan dan kekerasan. Seperti itu. Lalu selanjutnya berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Kalau demokrasi langsung ini biasanya mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam pemusyawaratan. Jadi bisa dibayangin nih, kalau misalnya demokrasi langsung ini digunakan di Indonesia nih, 250 juta orang ngumpul untuk mengambil satu keputusan. Karena harus semua ikut, ya kan, untuk mengambil suatu kebijaksanaan umum ya. Tuh. Sedangkan untuk demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, perwakilannya ini diambil karena negaranya ini banyak banget jumlah penduduknya kayak di Indonesia, terus wilayahnya juga luas, kan gak mungkin kita ngumpul di satu tempat, ya kan. Nah, demokrasi tidak langsung ini biasanya digunakan suatu perwakilan atau lembaga-lembaga atau orang-orang yang disebut perwakilan rakyat, biasanya dipilih melalui pemilu. Jadi dari pengertian ini kita udah jelas ya bahwa Indonesia menggunakan sistem demokrasi tidak langsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang kita akan masuk ke era mundur ya, jadi dari tahun sekarang sampai tahun 1945. Yang pertama, di periode 1998 sampai sekarang, kita menggunakan sistem demokrasi Pancasila versi reformasi. Kenapa dikatakan versi reformasi? Karena pada periode 1965 sampai 1999 itu kan masanya Orde Baru. Nah, Orde Baru juga menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Tetapi di periode sekarang ini udah diperbaiki atau jauh lebih baik. Kenapa? Karena pada demokrasi Pancasila era reformasi ini telah terjadi banyak perubahan. Yang pertama ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lalu pembentukan KPK, lalu jaminan kebebasan pers dan jaminan berpolitik, di mana setiap orang dalam memilih wakil rakyatnya sudah tidak ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Nah, kebebasan pers juga sangat terjamin. Kenapa? Karena pada saat Orde Baru, zamannya Soeharto, itu kebebasan pers amat sangat dibatasi, tidak boleh mengkritik pemerintah, gitu ya. Lalu pada periode 1965 sampai 1998 itu kan periode Orde Baru ya, yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, pada periode ini digunakan sistem demokrasi Pancasila juga, tetapi pada era ini amat sangat jauh pelaksanaannya dari nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahun sekali, tetapi dalam pelaksanaannya ini banyak pelanggaran, seperti wajib memilih partai Presiden Soeharto. Jadi tidak ada perputaran jabatan sehingga Soeharto bisa memimpin selama 32 tahun lamanya. Lalu terjadi penyederhanaan partai politik
dan mencuatnya kasus korupsi, kolusi, nepotisme dalam pemerintahan. Mengapa? Karena pada periode ini Soeharto amat sangat memegang kekuasaan. Pelaksanaan pemilu ini hanya secara formalitas, tetapi dalam pemilihan di tingkat presiden atau di tingkat pemerintah pusat itu sama sekali tidak terjadi, karena tetap mereka yang memegang kekuasaan. Nah, untuk anggota ketua DPR, MPR, dan ketua Mahkamah Agung itu yang milih presiden. Jadi di sini disebut terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lanjut ke periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini Soekarno ya, ini namanya Orde Lama. Ya, pada periode ini kebebasan pers ini tidak ada. Semua terpusat juga kepada Presiden Soekarno karena dia amat sangat mengamalkan sila keempat, yaitu permusyawaratan perwakilan, di mana dia menganggap bahwa presiden adalah sebuah perwakilan. Lalu terjadi sentralisasi kekuasaan, tidak ada yang namanya otonomi daerah. Jadi semuanya berpusat pada pusat, pemerintahan pusat, ya. Lalu di sini baru di sini muncul banyak sekali partai politik, sejumlah 40 partai politik tumbuh subur di orde ini. Lalu juga partai politiknya ini hanya berfokus pada lebih ke tiga nilai, seperti ke Partai Komunis Indonesia, Angkatan Darat, dan pemerintah sendiri, seperti itu. Lalu pada periode 1949 sampai 1959, ingat nggak kalau Indonesia ini pernah menjadi negara serikat, yaitu negara yang dibagi-bagi dari Belanda, karena Belanda masih belum menerima kekalahan, sehingga waktu itu kita menggunakan konstitusi RIS ya, kita nggak menggunakan undang-undang dasar, tapi kita sempat ganti ke konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, pada periode ini kita menggunakan demokrasi parlementer. Jadi di sini fokusnya ke parlemen, atau yang bisa disebut sekarang tuh kayak DPR dan MPR seperti itu. Nah, pada era demokrasi parlementer ini, parlemen ini sangat menjalankan fungsinya. Dia sempat memberi mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya itu seperti bentuknya memberikan cara untuk mundur gitu seorang perdana menteri. Jadi kalau misalnya di sistem parlementer, ketika parlemennya ini memberikan mosi tidak percaya, maka pemimpin atau pemegang kekuasaan pemerintahan itu harus turun tahta, seperti itu. Jadi kalau di era periode 1949 sampai 1959, kita menggunakan sistem demokrasi parlementer. Lalu untuk di periode 1945 sampai 1949, karena kita ini baru merdeka, jadi demokrasi yang digunakan pada periode ini masih terbatas. Kita masih belum tahu apa yang kita gunain, karena kita masih merancang, kita masih membentuk bagaimana sih negara kita akan dibuat, seperti itu. Dan fungsi pers yang amat sangat mendukung kemerdekaan, karena kita masih meracik bagaimana bentuk negara kita. Jadi semuanya harus bersatu. Oke, sekian kisi-kisi PTS kali ini. Ibu harap kalian senantiasa mendengarkan dengan baik, mencatat yang sekiranya penting, karena kalau kalian mempelajari ini, insya Allah lah KKM mah lewat ya, bismillah. Pokoknya Ibu yakin dan percaya sama kalian. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.